kami dari kelompok 3, praktikum gelombang dan optik, akan melakukan eksperimen mengenai absorpsi cahaya. Kami beranggotakan 7 orang. Sebelum kita melakukan percobaan absorpsi cahaya, kita harus tahu apa sih itu absorpsi cahaya. Nah, di sini absorpsi cahaya adalah peristiwa suatu bahan yang menyerap energi dari cahaya yang melewatinya. Tujuan yang akan dicapai pada percobaan absorpsi cahaya. Yang pertama, untuk menentukan intensitas cahaya secara langsung. Yang kedua, untuk menentukan daya pantul atau refleksivitas. Yang ketiga, untuk menentukan daya tembus atau transmisivitas suatu bahan. Yang keempat, untuk menentukan daya serap atau absorpsivitas suatu bahan. Dan yang terakhir, untuk menentukan koefisien penyerapan suatu bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan absorpsi cahaya yaitu yang pertama catu daya sebagai pengatur tegangan, yang kedua mikrometer sekrup sebagai alat untuk mengukur diameter material plastik 3 warna, yang ketiga lensa cembung sebagai alat untuk memfokuskan cahaya, yang keempat lampu bertangkai sebagai sumber cahaya, kelima pemegang material sebagai tempat untuk meletakkan material untuk diuji cobakan, yang keenam kabel penghubung sebagai alat untuk menghubungkan lampu dengan catu daya, yang ketujuh luxmeter sebagai alat untuk mengukur intensitas cahaya, yang kedelapan tumpukan berpenjepit sebagai dudukan lampu penjepit material dan lensa cembung, yang kesembilan meja optik sebagai alat untuk mengamati sinar yang tembus, yang ke-10 rel presisi sebagai tempat untuk meletakkan tumpukan berpenjepit, yang ke-11 material plastik 3 warna sebagai objek pengamatan. Prosedur kerja pada percobaan absorpsi cahaya yang pertama yaitu merangkai komponen rel presisi agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Kedua yaitu meletakkan meja optik pada salah satu ujung rel presisi. Selanjutnya letakkan 3 buah tumpakan berpenjepit pada bagian atas rel presisi dengan jarak yang berbeda. Setelah itu letakkan lampu pada bagian atas tumpakan berpenjepit yang paling dekat dengan catu daya. Kemudian letakkan lensa pada tumpakan berpenjepit yang berada di bagian tengah. Dan selanjutnya yaitu meletakkan diafragma pada tumpakan berpenjepit yang paling dekat dengan meja optik. Setelah itu, hubungkan antara catu daya dan lampu dengan menggunakan kabel penghubung pada arus DC. Setelah terhubung, maka catu daya siap untuk dihubungkan dengan sumber arus listrik. Selanjutnya, mengambil material berwarna kuning dan meletakkannya pada diafragma pemegang material. Lalu, nyalakan catu daya dan atur pada tegangan 9 volt. Matikan lampu. Lalu menghidupkan luxmeter.
Untuk mengukur intensitas awal, letakkan luxmeter pada depan lensa. Setelah diperoleh hasilnya pada luxmeter, kita catat pada data pengamatan. Untuk mengukur intensitas tembus, maka letakkan luxmeter pada belakang material. Setelah mendapatkan data, maka catat pada data pengamatan. Kemudian untuk mengukur intensitas pantulnya, maka arahkan luxmeter pada depan material dan bengkokkan sedikit materialnya agar luxmeter dapat menangkap cahaya pantulnya. Lalu catat hasil pengamatan pada tabel data pengamatan. Lalu atur catu daya pada tegangan 12 volt. Lalu untuk mengukur intensitas awal, letakkan luxmeter pada depan lensa. Setelah mendapatkan data, catat pada data pengamatan. Kemudian untuk mengukur intensitas tembus, letakkan luxmeter pada belakang material. Kemudian catat hasil pengukurannya pada data pengamatan. Nah, lalu untuk mengukur intensitas pantulnya, maka arahkan luxmeter pada depan material untuk mengangkap cahaya pantulnya. Lalu catat hasil pengukuran pada tabel data pengamatan. Kemudian mengganti material kuning menjadi material biru pada pemegang material. Menyalakan catu daya dengan tegangan 9 volt. Menentukan intensitas awal dengan meletakkan luxmeter di belakang lensa. Intensitas yang diperoleh tercatat pada luxmeter. Menentukan intensitas tembus dengan meletakkan luxmeter di belakang material. Menentukan intensitas pantul dengan memiringkan material untuk mendapatkan pantulan cahaya. Menaikkan tegangan pada 12 volt. Menentukan intensitas awal dengan meletakkan luxmeter di belakang lensa. Menentukan intensitas tembus dengan meletakkan luxmeter di belakang material. Menentukan intensitas pantul dengan memiringkan material untuk mendapatkan pantulan cahaya. Mematikan catu daya. Mengganti material biru menjadi material hijau pada pemegang material. Menyalakan catu daya dengan tegangan 9 volt. Menentukan intensitas awal dengan meletakkan luxmeter di belakang lensa. Menentukan intensitas tembus dengan meletakkan luxmeter di belakang material.
Menentukan intensitas pantul dengan memiringkan material agar mendapat pantulan cahaya. Menambah tegangan menjadi 12 volt. Menentukan intensitas awal dengan meletakkan luxmeter di belakang lensa. Menentukan intensitas tembus dengan meletakkan luxmeter di belakang material. Menentukan intensitas pantul dengan memiringkan material. Mematikan catu daya. Data pengamatan yang kami peroleh pada percobaan absorpsi cahaya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada pengamatan ini, kami menggunakan 3 buah material yang diukur ketebalannya menggunakan mikrometer sekrup. Pada material berwarna kuning memiliki ketebalan sebesar 0,00152 meter, material biru memiliki ketebalan sebesar 0,00159 meter, dan material berwarna hijau memiliki ketebalan sebesar 0,00154 meter. Pada percobaan ini, setiap material kami menggunakan tegangan sebesar 9 volt dan 12 volt, di mana pada tegangan 9 volt dan 12 volt pada setiap material menghasilkan intensitas awal sama. Nilai intensitas awal yang dihasilkan pada tegangan 9 volt sebesar 500 lux dan pada tegangan 12 volt sebesar 1090 lux. Nah, pada material warna kuning dengan tegangan 9 volt menghasilkan intensitas pantul sebesar 9 lux dan intensitas tembus sebesar 380 lux. Pada tegangan 12 volt menghasilkan intensitas pantul sebesar 51 lux dan intensitas tembus sebesar 820 lux. Material berwarna biru dengan tegangan 9 volt menghasilkan intensitas pantul sebesar 11 lux dan intensitas tembus sebesar 250 lux. Pada tegangan 12 volt menghasilkan intensitas pantul sebesar 28 lux dan intensitas tembus sebesar 540 lux. Dan material berwarna hijau dengan tegangan 9 volt menghasilkan intensitas pantul sebesar 19 lux dan intensitas tembus sebesar 330 lux. Pada tegangan 12 volt menghasilkan intensitas pantul sebesar 39 lux dan intensitas tembus sebesar 570 lux. Analisis data pada percobaan absorpsi cahaya terbagi atas 5. Yang pertama yaitu menentukan intensitas cahaya yang diserap pada warna bahan. Untuk material berwarna kuning dengan tegangan 9 volt digunakan rumus IA sama dengan I0 dikurang dengan IT dijumlah dengan IP, yang dimana I0 yang diperoleh yaitu 500 lux, sedangkan IT-nya yaitu 380 lux dan IP-nya 9 lux, sehingga intensitas cahaya yang diserap pada warna kuning dengan tegangan 9 volt diperoleh yaitu 111 lux. Sedangkan pada material berwarna kuning dengan tegangan 12 volt digunakan rumus IA sama dengan I0 dikurang dengan IT dikurang dengan IP, yang dimana I0 yang diperoleh yaitu 1090 lux, IT yang diperoleh yaitu 820 lux dan IP yang diperoleh yaitu 51 lux. Sehingga intensitas cahaya yang diserap oleh warna kuning pada tegangan 12 volt yaitu 321 lux. Dengan cara yang sama untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua yaitu menentukan daya pantul atau reflektivitas pada warna bahan,
di mana untuk material berwarna kuning dengan tegangan 9 volt digunakan rumus R sama dengan IP diper dengan I0 dikali 100%, yang dimana IP yang diperoleh yaitu 9 lux dan I0 yang diperoleh yaitu 500 lux. Sehingga untuk material berwarna kuning diperoleh nilai daya pantul atau reflektivitas sebesar 1,8%. Dengan cara yang sama untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang ketiga yaitu menentukan daya tembus atau transmisivitas pada warna benda. Untuk material berwarna kuning dengan tegangan 9 volt digunakan rumus T sama dengan IT dikurang I0 dikali 100%, yang dimana IT yang diperoleh yaitu 380 lux dan I0 yang diperoleh yaitu 500 lux. Sehingga untuk material berwarna kuning dengan tegangan 9 volt diperoleh daya tembus atau transmisivitas sebesar 76%. Dengan cara yang sama untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang keempat, menentukan daya serap atau absorsivitas pada warna benda. A. Untuk material warna kuning dengan tegangan 9 volt menggunakan rumus A sama dengan IA diper I0 dikali 100%, di mana A sama dengan 111 diper 500 dikali 100%, menghasilkan A sama dengan 22,2%. Dengan cara yang sama untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. Dan yang terakhir, menentukan koefisien penyerapan pada suatu warna benda. A. Untuk material warna kuning dengan tegangan 9 volt menggunakan rumus mu sama dengan negatif 1 diper X ln IT diper I0 dengan mu sama dengan min 1 diper 0,00152 ln 380 diper 500. Mu sama dengan negatif 657,894 dikali min 0,27443, menghasilkan mu sama dengan 180,54 M pangkat min 1. Dengan cara yang sama untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan eksperimen yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa material warna biru lebih besar menyerap energi cahaya dibandingkan dua material lainnya. Sekian eksperimen dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman.